Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kalisa Zarfa Ramadhani dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Prodi Hubungan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Political Communication about Pressure Group subchapter 8 yang merupakan tugas public speaking yang diampu oleh Ibu Dr. Hajadiah Fatmawsarida, MSI. Oke, kita langsung masuk. Pertama, what is pressure group? Pressure group is a second category of non-party actor that also known as a single issue group. Jadi, pressure group ini adalah sebuah organisasi publik yang biasanya kurang dilembagakan dan lebih terang-terangan politis dalam tujuannya. Lalu, pressure group ini lebih concern terhadap satu isu yang mereka komunikasikan melalui kampanye dan sebagainya. Oke, lalu kita lanjut, why people join pressure group? Firstly, because seeking a representation that is not given through political parties or isn't found elsewhere. Secondly, believes passionate about a cause. Jadi di sini kenapa sih orang-orang itu mau bergabung dalam pressure group? Yang pertama, mereka mencari representasi yang tidak diberikan melalui partai politik atau tidak ditemukan di tempat lain. Yang kedua, mereka memiliki keyakinan yang bergaya tentang suatu tujuan. Tujuan itu tujuan dari kenapa sih mereka mengisukan hal tersebut, hal apa yang mereka akan sampaikan, apakah mereka setuju atau tidak, dan sebagainya. Dan juga seperti dikatakan di awal, mereka merepresentasikan isu politik tersebut gitu. Terus how is pressure group doing? So they tend to campaign over particularly single issues such as environment issues and the prevention of cruelty to animals being right for human food consumption or for use in the testing of drugs and cosmetics. Jadi di sini pressure group ini tend to campaign atau mengkampanyekan sebuah isu yang kalau zaman dulu tuh biasanya isu-isu seperti konservasi lingkungan alam dan pencegahan kekejaman terhadap hewan dipelihara untuk konsumsi makanan manusia atau untuk digunakan dalam pengujian obat-obatan dan kosmetik. Isu-isu tunggal contohnya itu seperti gerakan anti nuklir pada awal 1980-an, terus ada kampanye anti pajak juga di Inggris pada tahun 1980-an. Lalu kenapa sih mereka ini biasanya melakukan kampanye, lobbying, dan sebagainya? Karena sifatnya yang non-institusional, karakternya yang kurang lebih marginal, mereka sering kehilangan sumber daya keuangan dan status yang diperoleh lebih mapan oleh aktor politik. Karena itu, mereka harus merancang cara yang lebih murah untuk mengkomunikasikan pesan politik mereka, seperti bentuk simbolis dari protes dan demonstrasi atau kampanye yang dirancang untuk menarik perhatian wartawan. Kenapa menarik perhatian wartawan? Karena di sini wartawan atau media itu sebagai perantara komunikasi antara si pressure group ini dengan pemangku kepentingan atau kebijakan atau partai politik gitu. Oke, kita lanjut ke contoh dari pressure group. Yang pertama itu ada pressure group in the 1990s. Dia ini adalah kelompok penekan lanjutan dari anti senjata nuklir. Karena ada gerakan anti senjata nuklir ini, ada kebangkitan hijau atau respon terhadap persepsi yang berkembang tentang jenis risiko dari senjata nuklir dan terhadap ancaman bencana lingkungan yang disebabkan oleh campur tangan manusia dalam dan distorsi dari tatanan alam. Nah, karena menghasilkan pengetahuan baru tentang ancaman-ancaman dari senjata nuklir ini, seperti lubang di lapisan ozon dan sebagainya, politisi mulai memasukkan masalah lingkungan ke dalam agenda kebijakan mereka dengan cara yang unik dan agar tidak terduga. Strateginya itu sangat efektif dan mereka melakukan teknik aksi langsung tanpa kekerasan. Karena itu jadi mereka dikatakan media friendly atau isu lingkungan ini tuh menjadi isu yang menonjol dalam berita-berita pada masa itu dan menjadi liputan berita rutin karena mereka dikatakan tidak melakukan aksinya secara tanpa kekerasan. Terus yang kedua ada gay liberation atau pembebasan gay pada tahun 1990-an
itu ada gerakan hak-hak gay, jadi dia kayak demonstrasi yang sangat sopan, dan dia ini melakukan 2 taktik. Yang pertama dipimpin oleh Peter Tatchell, taktiknya mencakup pementasan demonstrasi agresif atau penyebuan mimbar untuk mengamankan liputan media. Terus yang kedua ada taktik yang dipimpin oleh Sir Ian McKellen yang lebih suka melobi politisi dan media secara diam-diam. Pada akhirnya kombinasi dari kedua taktik ini tuh menghasilkan tercapainya perubahan tentang persepsi publik tentang hak-hak gay tersebut. Lalu kalau kita bisa simpulkan taktik dari pressure group yang sudah disebutkan, ada demonstrasi, yang kedua ada lobbying, yang ketiga campaign, dan yang keempat itu adanya media relation. Oke. Dan terakhir pertanyaannya, are pressure groups effective in political communication? Kalau menurut saya sendiri, ya, karena kelompok penekan menyediakan sarana di mana warga negara biasa dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta menjaga kontrol atas kegiatan pemerintah. Dan juga dari sisi pemerintah, dapat informasi yang lebih baik tentang kepekaan dalam memilih atau menentukan kebijakan karena isu yang ditekankan oleh kelompok ini. Oke, sampai sini dulu presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.